Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama, boleh kembali beribadah bersama melalui Zoom pada pagi hari ini. Nah Bapak Ibu, hari ini adalah hari Natal. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Kristus Raja sudah lahir. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu sukacita, satu kegembiraan kita bagi umat yang percaya. Oleh karena Kristus datang untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, sehingga hidup kita punya pengharapan, hidup kita punya pertolongan Bapak Ibu. Hidup yang berkelimpahan oleh karena Kristus ada bersama dengan kita. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu tema Natal untuk hari ini, yaitu kejutan Natal. Bapak Ibu, saya angkat tema ini karena Bapak Ibu, hidup kita, kalau kita coba merenungkan Bapak Ibu, hidup kita ini sebetulnya penuh dengan banyak kejutan. Ya, hidup yang kita jalani ini sebetulnya banyak penuh dengan kejutan-kejutan, surprise. Bapak Ibu, apa itu kejutan? Apa itu surprise? Kejutan atau surprise itu adalah sesuatu yang tidak kita duga ataupun tidak kita harapkan terjadi Bapak Ibu. Kejutan, namanya juga surprise, kejutan Bapak Ibu. Tidak pernah kita perkirakan, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita harapkan itu terjadi. Dan Bapak Ibu, dalam hidup kita menemui dan menjumpai banyak sekali kejutan-kejutan. Nah, tidak menjadi masalah kalau kejutan yang kita alami itu adalah kejutan yang menyenangkan Bapak Ibu. Setuju? Kejutan yang menyenangkan, surprise yang menyenangkan. Seperti misalnya kita mendapat kenaikan gaji, ya kalau kita bekerja, kita mendapat kenaikan pangkat, ya itu kejutan yang menyenangkan. Atau misalnya kita mendapatkan hadiah ataupun undian dari bank, itu kejutan yang menyenangkan. Saya masih ingat Bapak Ibu, itu sudah cukup lama, itu lebih dari mungkin hampir 20 tahun lalu. Bapak Ibu, waktu itu saya masih remaja, mendapat kejutan yang menyenangkan keluarga kami Bapak Ibu. Itu saya ingat sekitar tahun 97-98, itu ketika sedang krisis moneter di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bapak Ibu, keluarga kami mendapat kejutan, ayah saya terutama mendapat kejutan, yaitu ketika ayah saya mendapat undian berhadiah dari bank. Padahal bank ini Bapak Ibu adalah salah satu bank yang terkena likuidasi. Artinya bank ini akan ditutup karena tidak mampu Bapak Ibu, karena krisis ekonomi. Dan ayah saya punya rekening bank di situ. Dan ayah saya mendapat undian berhadiah Bapak Ibu. Tahu undiannya apa? Hadiahnya apa? Sebuah mobil. Sebuah mobil Bapak Ibu. Wah, tentu pada saat itu ayah saya sangat senang sekali mendapat hadiah mobil Bapak Ibu dari bank. Puji Tuhan. Ya. Dan mobil itu sampai sekarang masih ada. Tentu saat itu mobil baru, ya sekarang tidak. Bukan lagi mobil yang baru seperti mobil-mobil lainnya. Bapak Ibu, itu kejutan yang menyenangkan. Mendapat hadiah. Ya tentu kita berpikir, wah kalau tahun ini saya mendapat undian lagi, atau kali ini saya mendapat undian. Oh, saya berharap nanti akan mendapat undian lagi atau hadiah seperti itu. Nah Bapak Ibu, itu kejutan yang menyenangkan contohnya. Lalu bagaimana misalnya kalau kejutannya yang tidak menyenangkan? Bagaimana kalau kita menjumpai atau mengalami kejutan surprise yang tidak menyenangkan? Contohnya seperti apa? Misalnya kita mendapat kejutan kalau rupanya kita ini punya penyakit. Selama ini kita pikir kita sehat-sehat, rupanya ketika kita ke dokter diperiksa, wah, kita rupanya mendapat penyakit Bapak Ibu. Bagaimana perasaan kita? Ya, atau misalnya ketika kita mendapat kabar ada orang yang kita kenal, seseorang kita kasihi, itu meninggal dunia. Contohnya, ya. Nah, Bapak Ibu, termasuk Covid ini, pandemi virus corona yang kita alami. Ini sebetulnya juga kejutan Bapak Ibu. Karena tahun lalu saya berpikir tidak ada orang yang memperkirakan akan terjadi
pandemi virus corona yang selama ini. Ini juga satu kejutan Bapak Ibu, yang bagi sebagian banyak orang ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Pandemi virus corona ini. Nah Bapak Ibu, bagaimana ketika kita mengalami kejutan yang tidak menyenangkan seperti ini? Saya masih ingat Bapak Ibu, sebelum saya ke Korea, saya itu ya pernah memeriksakan diri sebelum ke Korea, tes kesehatan dan sebagainya. Dan rupanya Bapak Ibu, ada salah satu tes, yaitu tes hepatitis C Bapak Ibu. Dan dari hasil tes itu dinyatakan kalau saya ini reaktif hepatitis C pada saat itu Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu, ketika saya mendapat berita itu, jujur Bapak Ibu, hati saya tidak tenang. Saya bingung, tidak tahu harus seperti apa, ya mencari dokter dan sebagainya. Dan katanya pengobatannya itu memakan biaya yang cukup banyak, mahal juga Bapak Ibu pada saat itu. Wah Bapak Ibu, jujur ketika mendapat kejutan yang tidak menyenangkan seperti ini, ya saya mengalami satu perasaan yang tidak enak sama sekali. Bingung, tidak tahu mau berbuat apa. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh, orang-orang yang juga mengalami surprise dan juga kejutan. Terlebih pada hari Natal, pada kelahiran Kristus itu sendiri. Bapak Ibu, ada sejumlah orang yang juga mengalami surprise dan kejutan Bapak Ibu di dalam hidup mereka ketika mereka mendengar ataupun mengetahui tentang kelahiran Kristus. Bapak Ibu, siapa mereka? Orang-orang ini adalah orang-orang Majus Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membaca dari kitab Matius pasal yang kedua. Saya akan membaca dari pasal yang kedua kitab Matius ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah kejutan seperti apa Bapak Ibu yang dialami oleh orang-orang Majus ini? Nah Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat dan membaca. Saya akan bacakan buat kita. Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, karena mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam cerita bagian yang kita baca ini, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu, ketika kabar kelahiran Yesus Kristus itu diketahui oleh orang-orang yang ada di Yerusalem pada saat itu Bapak Ibu, bagaimana reaksi mereka? Bapak Ibu terkejut. Mereka terkejut, surprise Bapak Ibu. Dan ada dua kelompok orang di sini. Dan akan kita bandingkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah Raja Herodes. Bapak Ibu, Raja Herodes ketika dia mendengar kelahiran Yesus Kristus, bagaimana reaksi dia? Dia terkejut Bapak Ibu. Dia terkejut.
Surprise, wah, sesuatu yang tidak pernah dia perkirakan, yang tidak pernah dia duga, Bapak Ibu. Ya, kok bisa ada seorang raja lahir? Saya ini raja. Kok bisa ada raja lain yang lahir dan saya tidak tahu raja yang seperti apa ini? Nah, Bapak Ibu, dari reaksi Herodes ini sebetulnya kita melihat, ya, bagi dia ini satu kejutan yang sangat tidak menyenangkan bagi dia. Dan kemudian kita tahu, Bapak Ibu, bahwa dalam hatinya itu kemudian timbul kebencian, Bapak Ibu. Timbul satu rasa yang marah oleh karena kejutan yang tidak menyenangkan ini. Sesuatu yang tidak dia harapkan terjadi, membuat dia marah dan dia ingin membunuh bayi Yesus yang lahir itu. Nah, Bapak Ibu, lalu kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang-orang Majus. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Majus ini, ya, adalah orang-orang pintar, orang-orang yang datang dari tempat yang jauh, yang ketika mereka melihat sebuah bintang di langit, Bapak Ibu, itu adalah tanda bahwa seorang raja lahir. Dan Bapak Ibu, orang-orang ini bisa melihat bahwa raja ini akan lahir di sebuah tempat, ya, dan di mana bintang itu berada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mereka mengikuti bintang itu. Mungkin mereka mengikutinya sudah selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Mereka tahu raja akan lahir, tapi mereka tidak tahu ada di mana. Sehingga mereka mengikuti bintang itu. Dan Bapak Ibu, ketika bintang itu sampai akhirnya di Yerusalem, ya, Bapak Ibu, mereka bertanya kepada Herodes, dan reaksi Herodes seperti yang tadi saya bilang. Terkejut, dan dia marah, Bapak Ibu. Dan kemudian Herodes berpesan kepada orang Majus ini, kamu coba cari ada di mana raja itu, dan kalau kamu sudah ketemu, kembali kasih tahu saya supaya saya juga ikut menyembah dia, kata Raja Herodes. Tapi sebetulnya tidak begitu. Nah, lalu kemudian orang-orang Majus ini, mereka kemudian melanjutkan perjalanan mengikuti bintang itu. Nah, Bapak Ibu, akhirnya sampailah mereka di tempat di mana bintang itu kemudian berhenti. Nah, Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang Majus itu, ketika bintang itu kemudian berhenti di atas sebuah tempat, Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang Majus tentu kita berharap, kita tahu kalau ini adalah tanda seorang raja akan lahir. Tetapi Bapak Ibu, bintang ini berhenti bukan di atas sebuah istana, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita menjadi orang Majus, perasaan apa yang kita akan rasakan, yang akan kita alami? Saya yakin kita juga akan terkejut. Saya yakin kita juga akan heran. Karena apa? Loh, bintangnya ini kok berhenti di atas sebuah rumah biasa, rumah kecil. Harusnya kalau ini adalah raja, harusnya bintang ini berhentinya di atas sebuah istana. Kan begitu? Sebuah istana yang besar, yang indah. Makanya mereka ke tempat Herodes pada saat itu, karena mereka berpikir, loh, ini kan raja, berarti ada seorang raja yang akan lahir di sini, di tempat istana ini. Rupanya bukan di sana. Tapi bintang ini justru berhenti di atas sebuah rumah yang kecil, yang sederhana. Nah, Bapak Ibu, tentu orang-orang Majus ini terkejut. Loh, kok bisa bintang ini berhenti di sini? Apa tidak salah? Bapak Ibu, mungkin di dalam hati pikiran mereka berpikir, wah, raja seperti apa yang lahir ini? Raja masa lahirnya di rumah kecil seperti ini? Raja yang seperti apa? Mungkin mereka menjadi kecewa, mungkin mereka menjadi ragu. Dan mungkin saja mereka akan berkata, sudahlah, ayo kita pulang saja. Ini bukan seperti yang kita harapkan, ini bukan seperti yang kita mau. Ini pasti sesuatu yang salah. Karena apa? Karena bukan sesuatu yang mereka harapkan, dan itu mereka lihat dan mereka alami. Tapi Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan kemudian orang-orang Majus ini? Nah, Bapak Ibu, dari bagian yang kita baca ini, kita melihat di ayat yang ke-11. Ketika mereka melihat bintang itu berhenti, Bapak Ibu, di atas rumah itu,
Alkitab berkata mereka bersuka cita. Berhenti di atas tempat di mana anak itu berada dan mereka bersuka cita, Bapak Ibu. Ya, mereka bersuka cita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu, ketika orang-orang Majus itu melihat bintang itu berhenti, bukan di atas sebuah istana, tapi di atas sebuah rumah, sebuah tempat yang biasa, Bapak Ibu. Reaksi mereka, sekalipun mereka terkejut, saya yakin mereka pasti terkejut, Bapak Ibu. Oh, di sini tak tempatnya? Apa tidak salah? Tapi daripada ketika reaksi mereka bukannya terkejut, marah, ataupun kecewa lalu pulang dan pergi, Bapak Ibu. Tapi mereka justru bersuka cita, mereka masuk ke dalam, yang mereka menerima, Bapak Ibu, apa yang mereka lihat itu. Dan kemudian bahkan mereka menyembah. Ya, mereka menyembah dan kemudian mereka memberikan persembahan dari apa yang mereka miliki, Bapak Ibu, kepada bayi itu, kepada raja yang baru lahir ini. Nah, Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang luar biasa dan menjadi perenungan buat kita juga. Bapak Ibu, ketika keadaan kita menyenangkan, ya ketika kejutan yang kita alami itu sesuatu yang menyenangkan, mungkin mudah bagi kita untuk menerimanya, mungkin mudah bagi kita untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, Bapak Ibu. Ya seperti misalnya ketika tadi di awal saya bilang, ketika ayah saya, keluarga kami mendapat berita bahwa kami mendapat undian hadiah sebuah mobil. Wah, Bapak Ibu, wah senang sekali. Kami bisa menerima itu. Ya, kami mau. Ya, kami mau. Kayak mungkin tidak berpikir panjang, apakah betul? Oh iya betul, oh iya, cepat. Enggak lah, atau kasih ke orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Wah, kami terima dengan senang hati. Mendapat mobil, Bapak Ibu. Siapa yang tidak mau? Kejutan yang menyenangkan. Tapi Bapak Ibu, ketika kita mengalami kejutan yang tidak menyenangkan, ya, bagaimana reaksi kita, Bapak Ibu? Ya, bagaimana reaksi kita? Dan orang-orang Majus ini, Bapak Ibu, memberikan kita satu contoh yang menunjukkan kepada kita ketika mereka mengalami satu kejutan yang bagi mereka sesuatu yang bukan yang mereka harapkan, yang mereka bayangkan, Bapak Ibu, terjadi. Tindakan yang mereka lakukan itu justru apa? Menyembah. Ya, mereka justru menyembah, Bapak Ibu. Menyembah itu artinya apa? Menyembah itu artinya mereka menerima kondisi ataupun situasi yang terjadi. Dan mereka bukan hanya menerima, tapi mereka juga menyembah dalam artian mereka merendahkan diri, Bapak Ibu. Yang menyembah itu selalu ditandakan atau dicirikan dengan sikap penundukan diri. Ketika kita menyembah, itu artinya kita merendahkan diri kita. Artinya kita mengakui kedaulatan ataupun kekuasaan daripada orang yang kita sembah itu. Jadi orang-orang Majus ini mereka menerima, mereka merendahkan diri mereka. Yang mereka mengakui akan kuasa dari orang yang mereka sembah itu. Yang mereka menyadari keadaan diri mereka dibandingkan dengan orang yang mereka sembah itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam situasi yang kita hadapi ini, ya ini membuat kita melihat cerita dari orang Majus ini dan justru menolong kita ya untuk bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghadapi situasi ataupun kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita pada saat ini. Bapak Ibu, perjalanan dari orang-orang Majus, mereka mengikuti pimpinan Tuhan melalui bintang itu. Bapak Ibu, itu justru membawa mereka kepada kejutan, kepada tempat di mana bukan tempat yang mereka harapkan, yang bukan kepada tempat yang tidak mereka duga, Bapak Ibu. Jadi perjalanan ini orang Majus mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa ketika kita juga mengikuti pimpinan Tuhan, ketika kita juga mengikuti tuntunan Tuhan, Bapak Ibu, itu bisa saja membawa kita kepada satu tempat
ya kepada satu peristiwa yang tidak kita duga, yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Bisa saja itu sesuatu yang menyenangkan, tapi bisa juga Bapak Ibu itu tidak menyenangkan. Jadi artinya Bapak Ibu, ada banyak kejutan yang akan kita hadapi di dalam hidup kita. Sekalipun kita mengikuti pimpinan Tuhan, dan kejutan itu bisa saja menyenangkan, kejutan itu bisa saja tidak menyenangkan. Dan orang-orang Majus ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan itu, maka sikap kita yang kita bisa lakukan, yang seharusnya kita lakukan adalah menyembah Bapak Ibu. Menyembah artinya kita menerima, merendahkan diri, dan kita mengakui akan kedaulatan Tuhan, akan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukannya marah, kecewa Bapak Ibu. Kita mau marah dan kecewa terus menerus buat apa? Karena kejadian itu toh sudah terjadi. Kejutan itu sudah terjadi Bapak Ibu. Tapi yang bisa kita lakukan, yang seharusnya kita lakukan adalah kita menerima dan kita menyembah dan mengakui akan kehendak Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Sekalipun mungkin kita tidak mengertinya, tapi kita menyembah Bapak Ibu. Kita mengakui dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menerima itu. Dan kita tetap memuji Allah dengan memberikan yang terbaik yang bisa kita miliki kepada Tuhan. Bapak Ibu, inilah orang Majus Bapak Ibu. Ya, perjalanan orang Majus mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti tuntunan Tuhan, itu bisa saja membawa mereka ke tempat yang tidak mereka duga, yang tidak mereka harapkan sebelumnya. Dan Bapak Ibu, saya mungkin bisa membandingkan ini dengan gereja Yoido. Bapak Ibu, sebelum saya ke Korea, ya, bayangan saya datang ke Korea adalah untuk studi, adalah untuk belajar Bapak Ibu, ya, menjadi mahasiswa. Dan saya mengambil cuti sabatikal dari gereja saya di Indonesia. Jadi pikiran saya Bapak Ibu tidak terpikir untuk terlibat lagi dalam pelayanan di dalam gereja. Selama 2 tahun Bapak Ibu saya berada di Korea. Tapi Bapak Ibu, pada bulan Juni tahun yang lalu, ya, ketika saya sedang mempersiapkan diri untuk ke Korea sekitar bulan Agustus, September Bapak Ibu, tiba-tiba bulan Juni, ya, awal pertengahan, saya mendapat telepon dari Pak Asas yang sebelumnya melayani juga kebaktian Indonesia di Yoido. Saya mendapat telepon Bapak Ibu dari Pak Asas, dan Pak Asas menanyakan kepada saya, apakah Pak Daniel nanti mau melayani di gereja pada hari Minggu, di gereja Yoido Full Gospel? Nah Bapak Ibu, jujur pada saat itu ketika saya mendengar itu sesuatu yang mengejutkan buat saya, surprise. Melayani di gereja saja bagi saya sudah surprise, ditawarkan. Bisa melayani di gereja Yoido lagi, Full Gospel. Bapak Ibu, gereja Yoido Full Gospel itu gereja yang terkenal. Ya. Gereja yang terkenal besar di Korea, bahkan seluruh dunia. Ya, pendirinya Pastor Yonggi Cho. Bapak Ibu, sebagian besar orang-orang Kristen saya pikir di dunia mengenal siapa Pastor Yonggi Cho dan juga gereja Yoido Full Gospel itu. Jadi Bapak Ibu, itu satu kejutan yang bagi saya menyenangkan Bapak Ibu. Wah, bisa melayani di gereja Yoido, ditawarkan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kita mengikuti pimpinan Tuhan, ya bisa saja akan membawa kita kepada kejutan-kejutan, ya, ke tempat-tempat yang tidak pernah kita duga ataupun kita bayangkan sebelumnya. Bisa saja itu menyenangkan, tapi bisa saja juga itu tidak menyenangkan. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami dan menghadapi banyak kejutan di dalam hidup kita, termasuk situasi pandemi pada saat ini, ya, situasi pandemi yang terjadi sepanjang tahun ini. Ini saya percaya ini adalah kejutan yang tidak menyenangkan bagi kita. Nah, bagaimana reaksi kita, respon kita? Apakah kita terus-menerus marah, kita terus-menerus kecewa kepada Tuhan? Kita mungkin marah kepada diri sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Ya, bagaimana respon kita? Bapak Ibu, cerita Natal pada pagi hari ini mengingatkan kita
bahwa ketika kita menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, maka reaksi kita yang sebaiknya adalah menyembah Bapak Ibu. Menyembah, tetap menyembah kepada Tuhan. Ya, tetap merendahkan diri, tetap menerima apapun itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, bahwa Tuhan berkuasa mengerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Baik sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang tidak baik menurut kita. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang-orang Majus ini ketika mereka memutuskan untuk menyembah? Bapak Ibu, ketika mereka memutuskan untuk menyembah kepada Tuhan, Bapak Ibu, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Bapak Ibu, ketika mereka memutuskan untuk menyembah Tuhan, bersuka cita dan menyerahkan apapun itu kepada Tuhan, Bapak Ibu, yang mereka dapatkan adalah tuntunan Tuhan. Yang mereka dapatkan adalah arah yang baru daripada Tuhan. Ya. Karena mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi artinya Bapak Ibu, mereka mendapat peringatan dari Tuhan melalui mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes. Karena Bapak Ibu, kalau mereka kembali kepada Herodes dan memberitahukan di mana Yesus lahir, Bapak Ibu, bisa saja bukan hanya nyawa Yesus yang terancam, tapi mungkin juga nyawa mereka sendiri juga terancam. Ya. Nah, sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk tidak kembali, ya, melalui jalan yang sama kembali kepada Herodes, Bapak Ibu. Mereka memilih untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain, tidak kembali kepada Raja Herodes. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita memutuskan untuk tetap menyembah dan menyerahkan Tuhan, menyerahkan persoalan dan masalah yang kita hadapi kepada Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan juga akan memberikan tuntunan kepada kita, pimpinan kepada kita untuk melalui dan menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang saya alami ya ketika saya datang ke Korea dan kemudian melayani di gereja Yoido juga Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, saya mau katakan ya, melayani di gereja Yoido juga ya adalah ada hal yang menyenangkan, tapi juga ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ada kesulitan-kesulitan juga yang saya hadapi. Dan Bapak Ibu, saya mau jujur katakan, ketika saya memutuskan untuk tetap ya menyerahkan kepada Tuhan, ya tetap melakukan apa yang ada pada saat ini Bapak Ibu, ada arah-arah baru, ya ada hal-hal baru juga yang Tuhan nyatakan kepada saya, yang mengingatkan saya akan pelayanan itu. Sehingga hal ini juga membuat saya lebih siap lagi dan bahkan menolong saya untuk mempersiapkan pelayanan saya kemudian Bapak Ibu, ketika saya nanti akan kembali ke Indonesia. Hal-hal yang mungkin selama ini tidak saya pikirkan, hal-hal yang mungkin selama ini saya lupakan juga, yang membuat saya belajar melihat hal-hal yang baru yang saya boleh alami dan saya boleh saksikan Bapak Ibu di gereja ini ataupun di tempat-tempat lain. Nah jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi situasi kejutan yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, apapun itu, mungkin di dalam keluarga, mungkin karena pandemi, situasi yang kita alami di luar sana, Bapak Ibu, bagaimana reaksi kita? Bapak Ibu, biarlah pada hari Natal ini, pada pagi ini, saya mengajak kita, ya ketika kita menghadapi kejutan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, Bapak Ibu, mari respon kita adalah kita tetap bersuka cita dan kita tetap menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita bukan marah, kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan, tapi mari kita tetap menyembah dan menyerahkan diri kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Sebab kita manusia, kita tidak tahu Bapak Ibu apa yang ada di depan kita. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Dan sebagai orang percaya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang tahu akan hari esok kita. Sehingga kita Bapak Ibu, kita bisa sepenuhnya bersandar kepada Dia. Sebab Dialah yang menjaga dan memelihara hidup kita. Bapak Ibu, itu harapan saya, itu pegangan dalam hidup saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan terjadi pada tahun depan.
Ya akan seperti apa? Apakah virus corona ini akan hilang sama sekali atau nanti bisa jadi tambah parah? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tentu kita berharap ini akan lebih baik, akan semakin berkurang, akan kembali normal lagi seperti dulu. Tapi kita tidak tahu. Ya, yang tahu adalah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan seperti itu. Ya, kita bisa berharap dan kita bisa menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Dan terutama ketika kita menyerahkan kepada Dia, Bapak Ibu, Tuhan juga akan memberikan tuntunan dan pimpinan kepada kita. Saya harap kita semua boleh peka. Kita semua boleh tetap memiliki hati yang mau menyembah. Dan terlebih Bapak Ibu di hari Natal ini, ya, Kristus Raja sudah lahir. Jadi Bapak Ibu, mari kita ambil kesempatan ini untuk bersuka cita. Ya, kita ambil kesempatan ini untuk kita bersama-sama bergembira Bapak Ibu. Ya, sekalipun situasi kita mungkin tidak begitu menyenangkan, tapi mari kita ingat Bapak Ibu, bahwa bukan hanya kita juga yang merasakan kebingungan, yang mengalami kejutan yang tidak menyenangkan. Orang-orang Majus juga, mereka bertahun-tahun, berbulan-bulan Bapak Ibu mengharapkan bertemu raja yang mereka pikirkan, yang mereka bayangkan. Tapi justru yang mereka temukan adalah raja yang lahir di rumah yang sederhana. Tapi reaksi mereka Bapak Ibu bukan marah dan bukan kecewa, tapi mereka menyembah Dia. Mereka menerima situasi itu, sekalipun mungkin mereka juga bertanya-tanya raja yang seperti apa, tapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tuntunan pimpinan baru kepada mereka, sehingga mereka juga akhirnya selamat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari di hari Natal ini kita tetap jaga hati dan pikiran kita. Kita tetap bersuka cita, menyembah dan menyambut lahirnya Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita, yang akan menjadi Tuhan dan juga penolong kita, juru selamat kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan kita untuk tetap bersuka cita sekalipun dalam situasi yang sulit yang kita hadapi dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Karena kita punya Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu.